Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari kelas Informatika 2B akan mempresentasikan materi tentang cache memory, yaitu untuk memenuhi salah satu mata kuliah yang diampu oleh Bapak Puji Imam Mutakin Eskom MSI. Dan perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim. Nama saya Muhammad Abdul Sayai. Nama saya Tuti Mesaro. Saya Kevin Nur Rahman. Dan untuk mempersingkat waktu, kami akan lanjut saja langsung ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami kelompok 5. Jadi dalam video ini kita akan memahami apa itu memory cache dalam komputer dan laptop. Jadi dalam video ini kita akan melihat pentingnya memory cache, ukuran tipikal memory cache, dan berbagai tingkat memory cache yang kita temukan di dalam komputer. Sebelum kita memahami memory cache, mari kita lihat pengertian dari memory cache ini. Jadi cache memory adalah memori yang berukuran kecil yang sifatnya temporary, sementara. Dalam terminologi hardware, memori berkecepatan tinggi yang menjembatani aliran data antara prosesor dengan memori utama, yaitu RAM, yang biasanya memiliki kecepatan yang lebih rendah. Dalam terminologi software, tempat penyimpanan sementara untuk beberapa file yang sering diakses biasanya diterapkan dalam network. Fungsi cache memory yang pertama adalah sebagai tempat menyimpan data sementara atau instruksi yang diperlukan oleh prosesor. Yang kedua adalah mempercepat akses data pada komputer karena cache menyimpan data atau informasi yang telah diakses oleh suatu buffer sehingga meringankan kerja prosesor. Buffer yang dimaksud ini adalah area memori yang menyimpan data ketika mereka sedang dipindahkan antara dua device atau antara device dan aplikasi. Selanjutnya adalah cara kerja. Sebelum kita memahaminya, mari kita melihat berbagai jenis memori yang ada di dalam komputer kita. Jenis memori yang kita temukan di dalam komputer kita adalah jenis memori non-volatile, seperti hard disk drive ini. Jadi hard disk drive ini berisi cakram berputar mekanis yang cepat, yang juga dikenal sebagai platter. Dan jika Anda melihat hard disk drive yang tersedia secara komersial, kecepatan putar tipikal cakramnya adalah 5400 rpm atau 7200 rpm. Jadi karena hard disk drive ini berisi bagian yang berputar mekanis, maka dari segi kecepatan mereka cukup lambat. Kecepatan baca atau tulis tipikal yang Anda dapat dengan hard disk drive ini berada dalam kisaran 80 hingga 150 MB per second. Tetapi jika Anda melihat kecepatan clock CPU yang berada dalam kisaran 1 GHz hingga 4 GHz. Jadi meskipun prosesor mampu menerima data dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi, tetapi tidak dapat menerima data melalui hard disk drive ini dengan kecepatan yang sama. Dan disinilah memori kedua ini masuk ke dalam gambar. Memori ini adalah RAM atau Random Access Memory. Sekarang random access memory ini lebih cepat dibandingkan dengan hard disk drive ini. Jadi RAM ini dapat menyediakan data ke CPU dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hard disk drive, namun masih lebih lambat dari kecepatan clock CPU. Kecepatan tipikal RAM berada dalam kisaran 400 MHz hingga 800 MHz. Meskipun demikian, lebih lambat dari kecepatan clock CPU.
Namun jika Anda melihat generasi baru RAM seperti DDR4 atau DDR5, maka mereka dapat beroperasi pada kecepatan yang jauh lebih tinggi seperti 2133 MHz atau hingga 4800 MHz. Jadi sekarang jika Anda melihat kecepatan RAM ini, mereka sebanding dengan kecepatan CPU. Nah, Anda mungkin mengatakan bahwa versi baru dari RAM ini dapat menyuplai data ke CPU pada tingkat yang mereka inginkan. Tapi jawabannya adalah tidak. Jadi prosesor modern yang kita gunakan bukanlah prosesor inti tunggal, tetapi prosesor inti banyak. Jadi prosesor ini bisa berupa dual core, quad core, atau bahkan octa core. Jadi jika semua inti meminta data pada saat yang sama, maka RAM tidak dapat memberikan data ke semua inti secara bersamaan. Dan disinilah memory cache ini masuk dalam gambar. Jadi memory cache ini adalah yang tercepat dari antara semua memori ini. Memory cache ini juga adalah Random Access Memory atau RAM, tetapi merupakan jenis RAM khusus yang dikenal sebagai static RAM atau SRAM. Jadi tidak seperti RAM dinamis, DRAM. Tidak seperti RAM dinamis yang kita temukan dalam RAM normal. RAM statis ini cukup cepat. Dan ukuran tipikal memory cache ini berada dalam kisaran kilobyte hingga beberapa megabyte. Jadi, data yang sering dibutuhkan oleh CPU dapat disediakan oleh memory cache ini. Jadi, secara umum, beberapa instruksi dan data yang diperlukan oleh CPU disimpan di dalam memory cache ini. Jadi, sekarang mari kita lihat berbagai tingkat memory cache. Yang pertama adalah level 1 cache atau L1 cache. Dalam cache level 1 ini, jumlah memori yang sangat kecil terintegrasi di dalam CPU itu sendiri, dan semua inti di dalam CPU memiliki cache level 1 individu mereka. Jadi karena cache level 1 ini terintegrasi dalam CPU, maka mereka dapat beroperasi pada kecepatan yang sama dengan CPU. Dan itulah alasan mengapa cache level 1 adalah yang tercepat di antara semua cache. Ukuran memori tipikal cache level 1 ini berada dalam kisaran 2 KB hingga 64 KB. Di dalam cache level 1 ini ada dua jenis cache. Satu adalah cache instruksi, instruction cache, dan kedua adalah data cache. Jadi cache instruksi menyimpan semua instruksi yang dibutuhkan oleh CPU, dan cache data menyimpan data yang dibutuhkan oleh CPU. Sekarang mari kita lihat tingkat kedua dari cache. Dikenal juga level 2 cache atau L2 cache. Cache level 2 ini berada di dalam CPU atau bisa berada di luar CPU. Sekarang cache level 2 ini terpisah untuk semua inti atau bisa dibagi antara semua inti CPU. Jadi jika cache level 2 ini berada di luar CPU, maka terhubung dengan bus berkecepatan sangat tinggi dengan CPU. Ukuran memori cache level 2 ini berada dalam kisaran 256 KB hingga 512 KB. Tetapi dari segi kecepatan, mereka lebih lambat daripada cache level 1. Ya. Untuk selanjutnya adalah level 3 cache atau L3 cache. Tidak semua prosesor memiliki cache level 3 ini, tetapi beberapa prosesor kelas atas memiliki cache level 3 ini. Dan cache level 3 digunakan untuk meningkatkan performa cache level 1 dan level 2. Jadi sekarang cache level 3 ini dibagi di antara semua inti, dan ini berada di luar CPU. Ukuran memori cache level 3 berada dalam kisaran 1 MB hingga 8 MB untuk prosesor kelas atas, tetapi lebih lambat daripada L1 cache dan L2 cache.
namun masih lebih cepat daripada RAM atau Random Access Memory. Selanjutnya kita akan melihat alur proses. Alur proses ketika CPU membutuhkan beberapa data. Jadi setiap kali CPU membutuhkan beberapa data, pertama-tama CPU akan mencari di dalam cache level 1. Jika tidak ditemukan di dalam cache level 1, maka akan mencari dalam cache level 2. Dan jika data tidak ada di dalam cache level 2, maka akan mencari di dalam cache level 3. Jika CPU menemukan data di dalam memory cache, itu disebut dengan cache hit. Tetapi jika data tidak tersedia di dalam cache, maka disebut dengan cache miss. Misalkan jika data tidak tersedia di dalam cache level 3, CPU akan mencari di dalam Random Access Memory atau RAM. Dan jika masih tidak menemukan data di dalam RAM, maka akan mengambil data tersebut dari hard disk drive. Jadi ketika Anda menghidupkan komputer untuk pertama kali atau membuka aplikasi untuk pertama kali, maka data tersebut tidak akan tersedia di dalam memory cache atau RAM. Jadi pada saat itu CPU mengambil data tersebut dari hard disk drive. Tapi setelah aplikasi dibuka, setelah itu jika membutuhkan beberapa data, maka CPU akan mengambil data tersebut dari RAM atau memory cache. Sekarang Anda mungkin bertanya, mengapa memory cache ini begitu cepat tetapi ukurannya hanya dalam megabyte? Jadi alasannya adalah bahwa memory cache ini jauh lebih mahal daripada memori lainnya. Dan itulah alasan mengapa Anda hanya menemukan beberapa megabyte memory cache di dalam CPU. Jadi ketika Anda melihat desktop atau laptop untuk Anda sendiri, jangan hanya melihat random access memory, tetapi juga perhatikan seberapa banyak memory cache yang dimiliki CPU tersebut. Karena memory cache ini menentukan kinerja keseluruhan prosesor. Dalam hal yang sama berlaku juga untuk prosesor di dalam smartphone. Ya, segitu saja. Saya harap dalam video ini Anda memahami apa itu memory cache dan apa pentingnya memory cache ini di dalam komputer. Jika ada koreksi, bisa tulis di komen atau ada pertanyaan. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.